bertindik mas, sudah bertindik seperti ini. Nah, sudah bertindik, dan pada waktu itu masih berlobang, sekarang mungkin sudah tertutup ya. Kita punya ijazah SMA ya, ataupun SMK. Kita punya skill, tapi kita bertatu atau bertindik. Itu mas nama kan tahu sendiri ya, kayak Buma, SIS ya kan, PAMA kan ternama ya kan, ke PPA itu termasuk ternama ya. Jangan yang seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan channel saya, Nanang Genjer Channel ya. Salam sehat sejahtera, sukses buat kita semua ya. Mohon maaf ya, sudah hampir 2 minggu lebih saya tidak mengupload video ya. Ya karena pada waktu kemarin tuh saya lagi cuti ya, berfokus ke keluarga ya. Dan sekarang saya sudah 4 hari yang lalu saya masuk lagi ke set dan bekerja kembali. Dan untuk kali ini saya akan berusaha membuat konten-konten yang bermanfaat, jelasnya bermanfaat lah buat adik-adik semua yang masih pemula yang ingin bekerja di tambang ya. Kita saling berbagi pengalaman, bukan saya sok pinter, kita hanya berbagi pengalaman ya. Untuk kali ini saya ingin coba menjawab pertanyaan yang mungkin menurut saya bisa cepat saya jawab ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita, itu adalah ini ya, di sebelah ini ya. Bang, minta sarannya ya, pengen kerja di tambang tapi posisi telinga bertindih, solusinya gimana bang? Soalnya pingin banget kerja di tambang. Semoga dijawab. Nah insya Allah, alhamdulillah sekarang saya jawab ya. Semoga apa yang saya jawab ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya. Oke, kita langsung saja ya mas ya. Mengenai telinga bertindik itu tergantung kita juga. Pada posisi kita ingin kerja di tambang itu, apakah sudah skill ataupun belum skill. Kita apakah masih bisa masukkah ikut program magang FMDP atau FODP, istilahnya fresh graduate ya. Biasanya itu berumur 23 maksimal tuh ya. Apakah kita umur kita bisa segitu? Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Nah, saya juga bertindik nih mas. Nih, saya bertindik. Nah, nih saya bertindik kan. Nah, ini saya bertindik. Kita bahas dulu satu persatu ya mas ya. Kalau kita posisinya masih fresh graduate dan umur masih 23 lah maksimal ya, minimal di bawah 23 dan punya ijazah asli SMA ataupun SMK, kita ingin ikut magang ya, FMDP ataupun FODP yang biasa dilakukan oleh yang ada dilaksanakan setiap perusahaan-perusahaan besar itu ya. Itu saya rasa tidak bisa mas ya. Karena kalau kita masih fresh graduate, posisi magang itu semua di posisi badan kita itu semua dites, dicek semua ya, dari mulai tato juga nggak boleh, tato dan tindik tidak boleh ya mas ya, tidak boleh. Itu bagi yang kalau seandainya masnya ini atau adik-adik ini posisinya masih seperti itu nggak boleh, jelas nggak boleh, karena kita semacam disekolahkan lah, disekolahkan lagi gitu. Nah, dan untuk yang kedua, kalau posisi kita itu non skill, ya, posisi kita non skill di atas 23 ataupun di sekitar 28 tahun ataupun 30 tahun, kita posisi non skill. Nah, itu kalau pengalaman saya ya, saya juga dulu seperti itu ya. Saya masuk ke tambang itu berumur 28, 27 kalau nggak salah pada waktu itu. Itu posisi saya sudah bertindik mas, sudah bertindik seperti ini. Nah, sudah bertindik, dan pada waktu itu masih berlobang, sekarang mungkin sudah tertutup ya. Nah, itu karena saya pada waktu itu ya, ini posisi saya ya, ini saya bicara masalah orang lokal ya, orang lokal dulu ya, masalah orang lokal. Kalau kita orang lokal ya, khususnya di daerah Kaltim pada waktu itu ya, walaupun kita non skill, kita bisa cari informasi ke desa terdekat ya. Contohnya macam di sini kampung ini ada desa terdekat yang ring 1, itu kan biasanya ada LPM ataupun forum, bila perlu ada forum. Tapi memang jelas kalau forum biasanya pakai uang lah biasanya dia, tapi dia benar-benar membantu, tidak masalah. Karena kita sadari ya, kita menyadari kita ini masih non skill. Saya rasa kalau kita bayar itu tidak masalah ya, yang penting kita sudah bisa kerja ya. Nah, terus kalau kita nggak bisa ke forum ya, ke balai desa lah ya, ke balai desa, ketemu LPM ataupun LSM-nya, kalau ataupun BPK-nya ataupun pelak desanya, yang minta rekomendasi atau minta informasi lah. Istilahnya kita pada waktu mendaftar itu diketahui oleh pihak desa, maksudnya kita warganya ingin bekerja tapi posisi non skill ya kan. Nah, itu pasti nanti itu diletakkan ya sebagai apalah, sebagai yang cuci mobil kah, sebagai cleaning service kah, sebagai pokoknya kelas non skill lah, kru survei kah ya kan. Ya, dan lain-lain lah, banyak sebenarnya, ceker kah, itu semua banyak ya mas, banyak non skill sebenarnya banyak. Cuman perusahaan ini sebelum masuk ke suatu lokasi itu mereka istilahnya semacam punya
kerjasama dengan wilayah setempat ya, istilahnya ring 1, ring 2. Desa-desa terdekat di wilayah tambang itu harus masyarakatnya harus bekerja gitu loh Mas ya. Apalagi yang non skill ingin masuk ke perusahaan itu harus bekerja. Gitu loh maksudnya. Jadi makanya kalau untuk apabila teman-teman ini posisinya di luar wilayah, macam di Jawa, macam di mana, di luar lokasi lah, jauh di luar lokasi perusahaan yang Anda inginkan ya, itu saya rasa sangat berat Mas. Seperti yang di konten-konten selanjutnya itu sangat berat. Terkecuali sampean punya saudara ya kan, ada di Kalimantan yang dekat itu sampean ke situ bergaul, berdekatlah, ada istilahnya, ada yang mengkoneksikan lah ke perusahaan, itu baru bisa gitu Mas. Itu baru bisa. Dan kalau saya dulu memang ya gampang, karena saya pada waktu itu posisi non skill dan terus saya sudah mempunyai KTP lokal dan saya di kampung itu juga sudah berjalan 5 tahun, jadi istilahnya sudah menjadi penduduk situ. Jadi saya pada waktu itu ya datang aja ke LPM kan, LPM bikin rekomendasi langsung masuk gitu ya, posisi non skill, tapi tetap tes dan bersaing juga dengan teman-teman kampung itu juga, satu kampung ya. Saya sebagai ini ada juga yang nggak lolos pada waktu itu Mas ya. Nah itu penjelasan saya kalau mengenai bertindik. Nah tapi untuk yang skill ya, nah ini kalau macam tato seperti video yang saya yang lalu untuk tato, terus sekarang ini untuk tindik, itu bisa dikalahkan dengan kita skill. Maksudnya gimana? Kita punya ijazah SMA ya ataupun SMK, kita punya skill, tapi kita bertato atau bertindik, itu masih ada toleransi dari pihak perusahaan, karena perusahaan jelas ingin mencari skill, bukan mencari apa ya, mencari skill. Ya, biarpun dia ukuran badannya tidak mencapai kriteria, itu bisa diusahakan masuk ke perusahaan. Tapi biasanya itu ya perusahaan-perusahaan yang nggak ternama dulu lah ya, perusahaan-perusahaan yang bawah, kelas-kelas bawah, atau bisa juga di perusahaan yang ternama bisa juga dicoba-coba gitu loh. Nah, kalau intinya kita skill Mas, kita biar kalau kita punya skill itu tato, tindik, bahkan ijazah itu bisa terkalahkan. Itu bisa terkalahkan, itu bisa enggak fungsi, yang penting kau bisa mancal unit, kau bisa bawa unit gitu. Apalagi perusahaan yang lagi kepepet, banyak itu kadang perusahaan yang lagi kepepet, karyawannya lagi pada kaburan ya, karyawan pada kaburan kemana-mana, pindah ke perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus kan, terus dia perlu target ya, tapi unitnya nggak ada yang mancal. Karena sering terjadi seperti itu, kadang unitnya nggak ada yang mancal. Nah, terus ada orang-orang dari luar-luar yang memang bertato, yang bekas-bekas supir apa seberapa, dia tarik ya sama dia. Itu masuk keberuntungan bagi teman-teman yang pada waktu itu mendaftar pas pada saat posisi perusahaan lagi kepepet ingin mencari karyawan gitu loh. Itu kesempatan. Makanya jangan ragu, jangan adik-adik jika punya pengalaman truk 6 roda tapi usahakan SIM B2 ya. Gitu ada lowongan-lowongan di loker-loker di FB itu kan, makanya disarankan kalau bisa ikut kalau memang ingin kerja di tambang ya, ikuti grupnya ya, grup lowongan kerja pertambangan itu ada di Facebook itu setiap harinya ada update tuh, hampir setiap harinya ada update perusahaan-perusahaan itu, teman-teman perusahaan. Dan di situ bukan semua perusahaan-perusahaan yang besar-besar yang tercantum, ada perusahaan-perusahaan kecil yang bagian holdingnya aja, ada yang bagian vendornya ada yang bagian yang lain-lain kan, banyak itu. Dalam satu proyek pertambangan tuh macam-macam kan donor Mas. Subkonnya itu beda-beda gitu. Ada yang subkonnya besar, ada yang subkon kecil, ada yang bagian holdingnya aja, ada yang bagian yang sarananya ada, gitu aja. Macam bagian bis ya, bagong atau gimana dan lain-lain itu. Nah itu banyak Mas. Jadi nggak usah ragu gitu loh. Kalau memang merasa pengalamannya masih kecil ya, kalau ada lowongan kerja yang perusahaan yang kira-kira nggak ternama, ya yang ternama kan tahu sendiri ya, kayak Buma, SIS ya kan, Pama kan ternama ya kan, KPPA itu termasuk ternama ya. Jangan yang seperti itu, cari yang bawah-bawah aja dulu, yang kira-kira nggak ternama lah, masukkan situ. Insya Allah itu pasti nanti ada titik terangnya gitu. Kita mulai dari awal, karena kan kita belum pernah mengalami pengalaman tambang, ya wajar kita taruh dari awal dulu, entah bawa sarana, ikuti aja. Itu Mas ya, solusinya seperti itu. Jika Masnya memang bertindik terus nggak punya pengalaman, posisi di luar wilayah, itu sangat berat Mas, sangat berat. Terusnya sangat berat. Alangkah bagusnya cari pengalaman dulu ya kan, merantau dulu, ikut-ikut proyek, ikut-ikut apa gimana, itu cari pengalaman dulu lah dari bawah dulu gitu. Dan kalau memang kita punya skill, nggak usah ragu, hajar aja gitu. Punya skill, punya ijazah, punya segalanya, sertifikat atau segala macam, walaupun kita bertindik, insya Allah ada toleransi tersendiri dari pihak perusahaan. Itu yang pengalaman yang saya hadapi. Karena kawan-kawan di sini juga banyak. Kawan-kawan ini di sini, pekerja tempat saya ini ya ratusan bahkan ribuan ini. Tidak semua itu pasti banyak yang bertato, banyak yang segala macam kan. Nah, saya sendiri ini bertindik. Tapi alhamdulillah buktinya
karena saya punya pengalaman ya bisa saya masuk gitu mas. Oke mas, semoga bermanfaat mas ya, semoga bermanfaat video ini dan bisa dipahami walaupun hanya singkat, ngomongnya agak sedikit cepat-cepat karena posisinya ini saya jam istirahat nih, panas nih, panas banget, dan kabin saya tutup biar suara dari luar nggak masuk ya kan. Oke mas, semoga bermanfaat video ini, semoga kita bertemu lagi di konten selanjutnya ya mas ya. Ya akhiri dulu mas ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.